Pos pendakian itu tidak tercatat di peta, tapi berdiri kokoh di jalur utama, lengkap dengan papan kayu bertuliskan "Istirahat sebentar". Lampunya menyala redup, padahal matahari belum tenggelam. Kami masuk karena lelah, tanpa curiga. Di dalam, udara terasa berat dan manis, membuat kepala sedikit ringan. Seorang penjaga duduk membelakangi kami, menulis di buku besar tanpa suara. "Silahkan duduk," katanya tanpa menoleh. Saat aku duduk, bangku itu terasa hangat, terlalu pas dengan tubuhku. Aku mencoba berdiri lagi, tapi kakiku gemetar. Dari sudut mataku, aku melihat foto-foto pendaki di dinding. Wajahnya tersenyum, namun matanya kosong, seperti baru saja lupa alasan mereka berada di sana. Penjaga pos akhirnya menoleh. Wajahnya biasa saja, tapi sorot matanya membuat dadaku sesak. Ia meminta nama kami satu persatu dan menuliskannya di buku. Setiap nama ditulis, kepalaku terasa berdenyut. Saat giliranku, aku tiba-tiba lupa nama lengkapku sendiri. Aku menyebutkan panggilan dan penjaga itu tersenyum tipis. "Cukup," katanya. Temanku mulai gelisah, bertanya kapan kami boleh lanjut. Penjaga menunjuk papan kecil di meja. "Izin lewat dibayar ingatan ringan." Kami tertawa gugup, mengira itu lelucon. Namun saat aku mencoba mengingat wajah ibuku, yang muncul hanya kabur putih tanpa detail apapun. Satu persatu temanku kehilangan hal kecil. Ada yang lupa tanggal lahir, ada yang lupa lagu favorit. Aku kehilangan suara ayahku di kepala. Penjaga terus menulis, bukunya makin tebal. Saat kami berdiri hendak pergi, ia mengangkat tangan. "Belum cukup," katanya. Udara di pos menekan, membuat napas pendek. Salah satu temanku jatuh terduduk, matanya kosong. "Aku lupa kenapa aku mendaki," ucapnya pelan. Penjaga mengangguk puas dan menutup buku. Pintu pos terbuka sendiri, menampilkan jalur terang. Kami keluar tergesa. Dari luar, pos itu tampak kosong dan reyot. Saat aku menoleh lagi, bangunannya sudah tidak ada, seolah hanya muncul untuk menagih. Kami turun dengan perasaan hampa yang sulit dijelaskan. Beberapa kenangan tidak pernah kembali. Aku tidak ingat lagi wajah ayahku dengan jelas, hanya tahu ia penting. Penjaga base camp bawah mendengar ceritaku dan menghela napas. "Pos itu muncul kalau pendaki terlalu yakin," katanya. "Gunung minta bukti rendah hati." Pelajarannya menusuk. Tidak semua jalan bisa dilewati dengan tubuh saja. Ada tempat yang meminta bagian dari dirimu sebagai izin. Dan ingatan yang hilang tidak selalu terasa saat itu juga. Kadang ia baru terasa bertahun kemudian, saat kamu sadar ada bagian hidupmu yang kosong tanpa tahu apa yang pernah mengisinya. Jika kamu mendaki dan menemukan pos yang tidak tercatat, jangan lama-lama singgah. Jangan sebutkan namamu dengan lengkap. Bagikan cerita ini agar pendaki lain lebih waspada terhadap tempat istirahat yang terlalu ramah. Tulis di komentar jika kamu pernah lupa sesuatu setelah mendaki dan tidak tahu penyebabnya. Subscribe tanpa jejak, karena tidak semua jalan dijaga palang atau jurang. Beberapa dijaga oleh tempat sunyi, yang hanya meminta satu hal kecil sebagai izin lewat, lalu membiarkanmu pulang sambil perlahan menyadari bahwa ada kenangan penting yang tidak pernah ikut turun bersamamu.